tengah hangatnya obrolan empat orang teman lama, Rahadi cepat-cepat memotong pembicaraan, dan meminta izin untuk lebih dulu pulang. Sebenarnya, ia ingin lebih lama lagi berkumpul dengan beberapa teman lamanya itu, tapi tentu malam akan semakin larut. Di antara mereka, rumah Rahadi adalah yang paling jauh di Astambul, Kabupaten Banjar, belasan kilometer dari tempat mereka berkumpul di salah satu rumah di Komplek Permata Hijau, Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Usai berpamitan, pria yang kala itu berusia 35 tahun ini bergegas menyalakan mesin sepeda motornya. Beberapa teman melepas kepulangan Rahadi dengan lambaian tangan dan senyuman. Setelah kepulangan Rahadi, mereka yang masih tinggal kembali ke dalam rumah melanjutkan obrolan yang sebelumnya sempat terhenti. Suasana di sekitar kota Banjarbaru masih cukup ramai oleh lalu lalang pengendara mobil dan sepeda motor hingga menjelang tengah malam. Meski demikian, Rahadi tetap memacu sepeda motornya dengan kecepatan cukup tinggi, dan berharap akan cepat sampai di rumah. Hilir mudik pengguna jalan juga masih tampak saat Rahadi memasuki kota Martapura. Jumlahnya semakin berkurang saat ia semakin jauh meninggalkan kota bergelar Serambi Mekah itu. Hanya beberapa pengendara mobil dan sepeda motor yang masih ia temui. Sekitar 1 jam lamanya Rahadi memacu sepeda motor menyusuri Jalan Ayani. Tak berapa lama kemudian, Rahadi mengurangi kecepatan sepeda motornya dan membanting stang ke kanan meninggalkan poros jalan utama memasuki jalanan desa yang tak semulus jalan sebelumnya. Berulang kali ia mengurangi laju sepeda motornya untuk menghindari aspal yang mulai terkelupas. Suasana semakin sunyi menjelang tengah malam. Hanya ada beberapa warga yang masih ia temui di beberapa pos roda. Udara malam kian mendominasi suasana, membawa dingin yang dapat membuat ngilu tulang dan persendian. Jaket tebal yang ia kenakan, bahkan tidak mampu menahan udara dingin masuk menyentuh kulitnya. Semakin lama suasana bertambah sunyi, tiba-tiba pikiran dan perasaannya dihinggapi rasa takut, diiringi dengan bulu kuduk yang berdiri. Rahadi tahu persis rute yang akan dilaluinya. Sebuah komplek pemakaman yang sunyi karena letaknya jauh dari pemukiman warga tak lama lagi akan ia lewati. Rasa takut kian mendominasi pikirannya, apalagi ia pernah mendengar beberapa orang pernah melihat penampakan di sekitar komplek pemakaman. Meski demikian, Rahadi tetap menyemangati dan menghibur diri dengan bersenandung lirik sebuah lagu. Ia coba menghalau semua cerita yang pernah ia dengar itu dari pikirannya. Saat melintasi komplek pemakaman, tatapan matanya benar-benar tak bergerak dari sorot lampu sepeda motornya. Ia bahkan sama sekali tak menoleh ke kiri atau ke kanan. Tak lama kemudian, perasaan Rahadi mulai normal karena ia telah melewati komplek pemakaman. Ia pun mulai merasa tenang seiring bulu kuduknya tak lagi berdiri. Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasa laju sepeda motornya semakin pelan, padahal ia tidak mengurangi tarikan gasnya. Sepeda motor yang semula terasa begitu ringan, tiba-tiba terasa begitu berat seperti sedang membawa beban ratusan kilogram. Seiring itu, Rahadi juga mencium bau busuk seperti bangkai. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri lagi. Rasa takut kembali menyelimuti hati dan pikirannya. Namun ia tak berani menoleh ke belakang meski sebenarnya ia menginginkan itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia hanya berani melirik ke bagian kiri bawah untuk mengetahui apa yang ada di belakangnya. Namun betapa ia tak menyangka, ia melihat ujung kaki terbungkus kain kafan lengkap dengan tali pengikatnya. Saya benar-benar tidak berani menoleh ke belakang, karena saya yakin yang membonceng di belakang itu pocong, kata Rahadi menceritakan kembali kejadian dialaminya pada medio 2014 itu. Melihat dan yakin yang membonceng di belakang adalah pocong, Rahadi semakin ketakutan dan tak dapat mengendalikan diri. Ia menambah laju sepeda motornya dan menarik gas sepeda motornya sampai pol dengan mata terpejam.
Cukup lama Rahadi menggeber sepeda motornya dengan mata terpejam. Beruntung jalan yang dilewati tanpa tikungan. Ia baru menurunkan laju sepeda motornya saat semua terasa kembali normal. Namun Rahadi belum berani menoleh ke belakang. Ia baru berani menoleh setelah melewati beberapa rumah warga, itu pun hanya melalui kaca spion. Setelah dekat rumah baru saya berani menoleh ke belakang. Dan sosok pocong yang tadi membonceng ternyata sudah tidak ada, ujar Rahadi. Ini bukan fiksi, memang sebagian gambarnya ilustrasi. Ceritanya juga telah ditayangkan di Miris, mikirkritis.com, situs berita daring khusus mengulik dan menyobek-nyobek perkara misteri dan historis. Tetap miris, mikir kritis, di tengah berbagai perkara miris, misteri dan historis.